Hai sahabat Mars Urindo, apa kabar? Semoga sahabat Mars Urindo dalam keadaan sehat selalu. Amin. Perkenalkan, nama saya Dr. Eva Tambunan. Saya adalah salah satu mahasiswi program Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Respati Indonesia kelas 39C. Dalam video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh dosen Mars Urindo, terkhususnya Pak Agung Trigono. Terima kasih ya Pak atas bimbingannya dan sehat selalu beserta keluarga. Sahabat Mars Urindo, tahu tidak istilah infeksi nosokomial? Nah, menarik nih untuk dibahas. Saya akan jelaskan seputar infeksi nosokomia. Tapi sebelum saya jelaskan, sahabat Mars Urindo, jangan lupa untuk like, komen, subscribe. Dan yang terpenting adalah, ayo sebarkan link video YouTube channel Mars Urindo 39C dan dengan satu langkah kecil seperti men-share video ini, secara tidak langsung, sahabat Mars Urindo telah membantu Indonesia untuk memberikan edukasi dan mengurangi terjadinya infeksi nosokomial. Pernahkah sahabat Mars Urindo mendengar tentang seseorang yang dirawat di rumah sakit karena suatu penyakit? Tapi saat pulang, pasien tersebut pulang dengan membawa penyakit yang lain yang berasal dari rumah sakit. Rumah sakit sebagai tempat pengobatan juga merupakan sarana pelayanan yang dapat menjadi permulaan infeksi di mana orang sakit dirawat. Istilah nosokomial berasal dari bahasa Yunani, yaitu nosokamion, yang berarti nosos, penyakit, kameo, merawat. Jadi, secara definisi, infeksi nosokomial adalah istilah yang digunakan untuk infeksi yang didapat seseorang saat berada di rumah sakit ataupun dirawat di rumah sakit. Infeksi nosokomial adalah suatu infeksi yang berkembang di lingkungan rumah sakit. Seseorang dikatakan terinfeksi infeksi nosokomial jika penularannya didapat ketika berada di rumah sakit, termasuk juga infeksi yang terjadi di rumah sakit dengan gejala yang baru muncul saat pasien pulang ke rumah. Tanda klinis infeksi nosokomial baru timbul sekurang-kurangnya 48 jam sejak mulai perawatan. Infeksi nosokomial dapat terjadi pada penderita atau pasien, tenaga kesehatan, dan juga kepada setiap orang yang datang ke rumah sakit. Bagaimana? Apakah sahabat Mars Urindo sudah paham definisi infeksi nosokomial? Mari kita pelajari lebih lanjut tentang infeksi nosokomial. Penyebab infeksi nosokomial ada beberapa faktor yang berkontribusi. Yang pertama adalah faktor mikrobiologi. Infeksi nosokomial yang paling sering disebabkan oleh bakteri, virus, dan juga jamur sebagai penyebab infeksi. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Kebersihan yang buruk, ventilasi ruang perawatan atau rumah sakit yang kurang memadai, dan kepadatan pasien di rumah sakit dapat meningkatkan resiko infeksi nosokomial. Yang ketiga, faktor prosedur medis seperti penggunaan kateter, alat bantu pernapasan ventilator, atau prosedur invasif lainnya yang dapat membuka jalan bagi mikroorganisme masuk ke dalam tubuh pasien. Penularan infeksi nosokomial dapat terjadi melalui udara, air, atau kontak langsung dengan pasien yang ada di rumah sakit. Ingat, pengetahuan adalah kunci untuk pencegahan. Gejala-gejala infeksi nosokomial adalah gejala yang dialami oleh pengidap yang harus timbul setelah perawatan di rumah sakit. Beberapa gejala umum saat seorang mengalami infeksi nosokomial antara lain batuk dengan dahak kental, demam atau menggigil, jantung berdebar cepat atau takikardi, tubuh terasa lemas, nyeri punggung bawah atau perut bawah, sesak napas, sensasi terbakar saat buang air kecil, kelelahan atau kelemahan yang ekstrim, kulit kemerahan dan nyeri di sekitar luka operasi atau jarum suntik, banyak berkeringat, nyeri otot, mual dan muntah.
Selain gejala umum yang disebutkan tadi, penderita juga bisa mengalami gejala spesifik sesuai dengan infeksi nosokomial yang dialaminya, seperti infeksi saluran kemih atau ISK. Infeksi saluran kemih merupakan infeksi nosokomial yang paling umum dengan prevalensi mencapai 80%. Contohnya, saat menggunakan kateter, kuman bisa masuk dan membuat saluran kemih menjadi terinfeksi. Yang kedua, infeksi luka operasi. Infeksi luka operasi juga merupakan infeksi nosokomial yang paling sering terjadi loh. Setelah operasi, pasien pasti akan mengalami luka yang sangat lama untuk sembuh. Luka yang belum sembuh ini bisa menjadi pintu masuk bagi kuman. Ini seperti membiarkan jendela rumah kita terbuka saat hujan. Airnya bisa masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, pneumonia. Infeksi yang paling sering terjadi pada pasien dengan ventilator di unit perawatan intensif, terutama pada pasien yang menggunakan alat bantu pernafasan atau ventilator. Yang keempat adalah infeksi aliran darah. Plebitis merupakan infeksi peradangan pada pembuluh darah yang disebabkan oleh kateter ataupun iritasi kimiawi zat adiktif dan obat-obat yang diberikan sebagai perawatan di rumah sakit. Plebitis juga diartikan sebagai inflamasi pada vena yang disebabkan oleh iritasi kimia, mekanik maupun oleh bakteri. Sekarang, mari kita berbicara tentang bagaimana kita bisa melawan musuh tidak terlihat ini. Pencegahan dan pengendalian yang pertama adalah kebijakan dan prosedur rumah sakit. Kebijakan rumah sakit merupakan hal yang tidak kalah penting dalam pencegahan penyebaran infeksi nosokomial. Kebijakan ini mengikat para klinisi untuk mengikuti aturan-aturan tertentu sebelum melakukan intervensi medis kepada pasien yang tentunya harus segera dipatuhi. Pencegahan dan pengendalian yang kedua adalah praktek higien. Praktek higien bisa kita lakukan dengan cara mencuci tangan. Ini adalah senjata rahasia kita. Mencuci tangan dengan benar adalah seperti memasang perisai yang tidak terlihat. Kita dapat mencuci tangan dengan menggunakan sabun selama 40-50 detik atau menggunakan hand sanitizer selama 20-30 detik. Ada 5 kondisi wajib untuk cuci tangan saat berada di rumah sakit, yaitu sebelum memegang pasien, sebelum melakukan prosedur dan tindakan kepada pasien, sebelum terpapar cairan tubuh seperti darah, urin, atau feses, setelah menyentuh pasien, dan yang terakhir setelah menyentuh barang-barang di sekitar pasien. Praktik higien yang kedua adalah sterilisasi alat medis. Peralatan medis yang dimaksud adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindakan perawatan. Misalnya jarum, kateter, kasa, atau instrumen yang lainnya. Bila peralatan medis tidak dikelola kebersihan dan kesterilannya, maka akan menyebabkan infeksi nosokomial. Kriteria higien yang ketiga adalah kebersihan lingkungan. Lingkungan rumah sakit yang tidak bersih juga dapat menyebabkan infeksi nosokomial. Sebab mikroorganisme penyebab infeksi dapat tumbuh dan berkembang pada lingkungan yang kotor dan lembab. Pencegahan dan pengendalian yang ketiga adalah penggunaan antibiotik yang bijak. Ternyata hal ini sangat penting loh. Ibaratkan antibiotik adalah seperti tentara khusus untuk melawan bakteri, sehingga dokter harus sangat hati-hati dalam memberikan antibiotik. Hanya menggunakan antibiotik ini pada saat-saat yang benar-benar diperlukan. Karena meningkatnya resistensi bakteri dapat meningkatkan angka mortalitas terhadap pasien yang mengalami imunokompromis. Studi mengatakan bahwa pemberian antibiotik yang tidak adekuat merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap terjadinya resistensi antibiotik. Dan kita sebagai pasien juga harus benar-benar memperhatikan aturan pakai atau minum antibiotik. Harus minum sesuai yang disarankan oleh dokter. Ingat ya, antibiotik itu harus dihabiskan. Mari kita rangkum pelajaran penting yang bisa kita dapatkan. Pertama,
Infeksi nosokomial ibaratkan tamu tidak diundang. Ingat, infeksi nosokomial adalah tamu tidak diundang di rumah sakit. Mereka bisa datang tanpa kita sadari, tapi kita punya kekuatan untuk pencegahannya. Pencegahan adalah kunci utama. Seperti kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Dengan mencuci tangan, menjaga kebersihan lingkungan, dan menggunakan alat medis yang steril adalah senjata utama kita untuk mencegah terjadinya infeksi nosokomial. Peran kita atau masyarakat adalah sebagai mitra keselamatan. Sebagai pasien atau pengunjung, masyarakat juga mempunyai peran penting dengan mematuhi aturan rumah sakit, menjaga kebersihan diri, kita menjadi mitra dalam menjaga keselamatan bersama. Tantangan masa depan, meskipun kita telah banyak belajar, masih banyak tantangan di depan. Kuman terus berevolusi dan kita harus terus waspada dan terus berinovasi. Ingat, kesehatan adalah harta yang paling berharga. Dengan memahami dan ikut berperan dalam pencegahan infeksi nosokomial, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga berkontribusi pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Jadi, mulai sekarang, mari kita menjadi agen perubahan dalam misi menciptakan lingkungan rumah sakit yang lebih aman, sehat untuk semua orang. Sekian video penjelasan dari saya terkait infeksi nosokomial. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya lakukan secara tidak sengaja selama video ini berlangsung. Saya Dr. Eva Tambunan pamit. Salam sehat selalu, sahabat Mars Urindo. Dadah!